Konten ini berisi full spoiler film dan material kekerasan. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu, dan kebijakan penonton sangat disarankan untuk menyikapi konten kami ini. Hai guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel ini bisa mewujudkan cita-citanya. Seperti kami yang ingin channel yang baru lahir ini bisa bertahan dan berkembang lagi. Dan kalian senantiasa diselimuti keberkahan dan kesehatan. Di konten kali ini Mimin akan membedah film Jepang yang bertema gadis Yakuza yang keren dan menyayat hati. Kalau nggak percaya tonton videonya sampai habis, oke? Yang membuat Mimin semangat untuk membedah film sekeren ini dengan sebaik mungkin. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita bedah lengkap feel dan review filmnya yang berjudul Sailor Suit and Machine Gun Graduation. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena kami ingin tetap berkembang dalam channel kami yang baru lahir ini dan ingin memberikan yang terbaik. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Jamilah K2M yang udah request film, Ardi Karisma Yana, Marcel Gunawan, Sri Wigati, Abdul Rohim, Si Kancil 3053, Surya 16, Riri Antik, Indra Hiwoy, Asis Siswanto yang selalu mendoakan, dan banyak lagi yang gak bisa Mimin sebutin satu persatu. Dan langsung saja kita bedah feel dan review filmnya, yang berjudul Sailor Suit and Machine Gun Graduation-nya. Oke? Gascon! Film berawal ketika seorang siswi sekolah menengah atas yang sedang bermimpi ketika pelajaran sedang berlangsung. Yang ternyata itu adalah pengalamannya yang dia sembunyikan. Ketika dia berhasil membalaskan dendam pamannya dan memutuskan untuk membubarkan kelompok Yakuzanya dan memilih hidup normal sebagai gadis SMA biasa. Dan dibanding memiliki teman cewek, gadis bernama Izumi Hoshi yang cantik dan terlihat biasa ini lebih sering kumpul bersama 3 sahabat prianya yang menurutnya lebih mengerti akan latar belakang dirinya. Dan ketika di perjalanan pulang, mereka melihat toko baru yang baru launching. Dan manajer toko itu seakan mengenali Izumi. Tapi ketiga sahabatnya berusaha menggodanya dan menganggap Izumi terpesona olehnya. Di mana faktanya Izumi adalah keponakan dari seorang bos Yakuza dari geng Medaka Gumi. Karena ketika ayah Izumi meninggal, maka pamannya dipilih sebagai pengganti ayahnya dan menjaga Izumi. Bahkan ibu Izumi juga meninggal ketika Izumi masih SMP. Tapi pamannya memilih merahasiakan identitasnya yang merupakan bos Yakuza dari Izumi, hingga dia pun tidak ingin dikawal ketika sedang bersama Izumi. Tapi naasnya, di saat itu dia diserang saat bersama Izumi hingga sang paman pun tewas tertembak di hadapan Izumi. Dimulai dari sanalah pertama kalinya Izumi mengetahui jika dia adalah keluarga Yakuza. Dan karena tradisi utama dari Yakuza itu, bahwa darah keturunannya akan menjadi ketua selanjutnya, hingga akhirnya Izumi menanggung beban itu dan menuntutnya untuk membalas dendam atas pamannya yang tewas. Hingga Izumi pun langsung menyerang markas Hamaguchi Gumi menggunakan senapan mesin pusaka warisan keluarganya hingga tak tersisa. Dan sejak insiden itu, Izumi memilih hidup normal dengan membubarkan kelompok Yakuzanya dan membuka sebuah kafe bernama Medaka bersama 3 orang anggota Yakuza yang masih setia padanya, yaitu Toisan, Yuzi, dan Haruo. Tapi usaha kafe itu tidak berkembang dan terancam bangkrut karena sepinya pelanggan. Hingga Haruo pun menyarankan Izumi untuk meminjam uang pada geng Yakuza kerabatnya untuk membuat usaha penyewaan mobil dan mencelakai pelanggannya untuk mendapatkan uang sewa dan uang hasil asuransinya.
Tapi Izumi sangat menolak, karena mereka bukan gangster Yakuza lagi. Hingga mereka didatangi seorang gadis yang meminta bantuannya. Karena saudara perempuannya yang hilang setelah mendaftar jadi model di suatu agensi yang dikelola Yakuza di sana. Hingga akhirnya Izumi beserta Yuji dan Haruo langsung mendatangi tempat agensi model itu. Karena dari laporan gadis tadi mereka menemukan bahwa sebenarnya perusahaan ini akan menjual gadis-gadis itu sebagai pelayan bar dan gadis penghibur untuk melayani para pejabat. Tapi manajer di sana memperingatkan Izumi dan klannya akan dalam masalah jika berusaha menghalangi mereka karena mereka dilindungi geng Yakuza yang disegani di sana, yang bernama Hamaguchi Gumi, dan memberikan uang setoran padanya. Mendengar itu, Izumi yang tidak ingin berurusan lagi dengan geng Yakuza lain, akhirnya memilih pergi dan menyusun rencana lain. Tapi di perjalanan pulang, sekelompok orang secara tiba-tiba melumpuhkan Yuji dan Haruo. Izumi yang mengetahui orang itu anggota Yakuza Hamaguchi Gumi pun memutuskan untuk ikut dan ingin bertemu dengan ketua Hamaguchi. Karena Izumi protes dengan kegiatan ilegal Hamaguchi, tapi Hamaguchi malah menuduh Izumi lah yang selama ini telah melakukan bisnis ilegal. Dengan tegas Izumi pun menyangkalnya kalau ia hanya mendirikan kafe biasa. Hingga tangan kanan Hamaguchi pun datang yang membuat Izumi kaget. Karena pria bernama Tsukinaga itu adalah manajer kafe yang pernah dia temui sewaktu pulang sekolah kemarin. Lalu Hamaguchi menuduh Izumi telah menjual biskuit yang mengandung barang haram. Yang tentu saja Izumi pun membantah tuduhan itu. Lalu Izumi pun balik mengatakan Hamaguchi yang telah melakukan bisnis ilegal berupa agensi model palsu. Hingga mereka pun saling tuduh dengan debat yang panas. Tapi tiba-tiba Toisan datang untuk menjemput Izumi dengan membawa bom di seluruh tubuhnya. Hingga mereka pun tidak ada yang berani mendekatinya. Dan Tsukinaga pun menduga bahwa ada geng Yakuza lain yang menjual biskuit itu. Hingga akhirnya Izumi pun dibiarkan pergi. Ternyata benar saja, perusahaan bernama Horiuchi City Design yang berada di bawah pimpinan Yasui, mereka berniat merubah total tata kota dengan memaksa semua geng Yakuza di kota itu tunduk padanya untuk tujuannya itu, termasuk geng Hamaguchi. Sementara Izumi tidak tinggal diam, Izumi mulai menyelidiki asal biskuit ilegal itu dari mantan bawahan Yakuzanya dan mendapat informasi kelompok remaja yang mengedarkan barang haram itu. Hingga mereka bertiga berpura-pura untuk membeli biskuit itu dan mencari informasi pemasoknya. Tapi para remaja itu mengatakan mereka berada dalam perlindungan geng Hamaguchi. Padahal geng Hamaguchi sendiri sedang mengincar mereka. Karena sepertinya mereka ingin memfitnah geng Hamaguchi, berikutnya Izumi pun berinisiatif melaporkan hal ini pada seorang polisi kenalannya bernama Mabuchi. Tapi ternyata Mabuchi adalah bawahan Yasui, yang malah melaporkannya pada Yasui. Hingga Yasui pun berniat mulai mempercepat rencananya, dan di waktu yang sama Tsukinaga mendapatkan laporan dari bawahannya, yang ternyata asal barang haram itu berasal dari kantor Horiuchi Farmasi, cabang perusahaan Horiuchi City Design Company, dan langsung melaporkan informasi itu pada bosnya Hamaguchi, karena telah memasuki daerahnya. Sementara hari berikutnya di sekolah Izumi, terjadi insiden karena seorang siswi yang ketahuan nekat mencuri dompet milik teman sekelasnya, hingga Izumi dan kawan-kawan pun ikut mengejar siswi itu hingga keluar sekolah, tapi tiba-tiba sebuah mobil yang melaju kencang menabrak siswi itu hingga tewas. Dan yang membuat Izumi terkejut, karena siswi itu ternyata membawa biskuit haram itu. Dan alasan siswi itu mencuri hanya untuk membeli biskuit terlarang itu. Dan membuat Izumi merasa bersalah karena belum bisa menghentikan peredaran barang haram itu, yang mulai mengancam para remaja di kotanya. Hingga di perjalanan pulang sekolah, Izumi melewati seseorang yang sedang kampanye pemilihan wali kota, yang sedang membahas biskuit haram itu.
Hingga Izumi pun menyela kampanye itu dan mengatakan, jika semua itu percuma karena polisi tidak bisa melakukan apapun, hingga malamnya calon wali kota itu yang sedang bersenang-senang di klub malam langsung didatangi Yasui dan memberinya pelajaran. Karena berlebihan dalam berkampanye dengan mengangkat tema yang menyinggung bisnis haramnya, dan langsung menelpon Mabuchi untuk segera memulai rencananya. Hingga besok malamnya Mabuchi dan anggota polisinya menggeledah dan menyita seluruh barang milik Hamaguchi. Dan Hamaguchi dengan santai memperingatinya agar tidak mengganggu geng Yakuzanya. Tapi Mabuchi mengatakan jika ini hanya pelajaran, justru Hamaguchi bisa lebih bebas menjalankan apapun bisnisnya dengan tunduk pada Yasui. Hingga Yasui pun datang dan mengatakan rencananya yang berniat menata ulang kota itu, tapi Hamaguchi menolak karena cara Yasui yang ilegal dan akan mengancam nyawa orang banyak. Tapi Yasui yang ngotot hanya memberi 2 pilihan saja. Hamaguchi mengikutinya atau dia akan menghancurkannya hingga tak tersisa. Hingga Tsukinaga pun dibuat kaget dan kecewa pada Hamaguchi yang menerima tawaran dan takut pada ancaman Yasui, yang membuatnya mencari cara agar memisahkan geng Yakuzanya. Hingga Tsukinaga yang tidak terima dengan perbuatan Yasui pada gengnya, secara diam-diam menyusun rencana dan meminta bantuan pada Izumi untuk bekerja sama. Karena hampir semua rencana Yasui untuk menguasai kota itu berhasil. Karena mereka telah menguasai seluruh gedung, rumah sakit, dan juga sekolah. Terlebih lagi calon wali kota pion Yasui jadi kandidat yang sangat kuat, hingga Tsukinaga pun memanggil Izumi ke apartemennya. Di sana Tsukinaga menjelaskan jika kebangkitan Horyuchi Corporation adalah lambang kekuatan geng Yakuza Yasui, yang menghalalkan segala cara, dan tanpa aturan Yakuza biasa seperti mereka. Dan menjelaskan jika Paman Izumi telah mewariskan tanggung jawab kotanya pada Izumi, karena itu Tsukinaga pun meminta bantuannya. Lalu setelahnya Toisan menghampiri Tsukinaga, karena tadi Tsukinaga menyinggung masalah pamannya Izumi, dan menyangka jika Tsukinaga adalah eksekutor yang menewaskan pamannya Izumi, dan menegaskan Tsukinaga agar tidak mempermainkan Izumi. Tapi Tsukinaga tidak menjawabnya dan langsung pergi dari sana. Dan besoknya ketika Izumi masuk sekolah, terlihat satu temannya yang bernama Suhei sedang kampanye program kesehatan, tapi ketika Izumi menyapanya, Suhei malah menariknya ke tempat yang sepi dan memohon pada Izumi agar tidak menyapanya lagi, karena dia takut perekrutannya dalam program itu dibatalkan jika terlibat dengan Yakuza. Bahkan ketika Izumi pulang bersama kedua temannya yang tersisa, kafe Izumi sedang didemo warga yang merasa tidak suka dengan Yakuza, di mana mereka diprovokasi anak buah Yasui dan Mabuchi memantau jalannya demo di sana. Hingga ketika Toisan terpancing mendorong orang yang demo di sana, Mabuchi langsung bertindak dengan langsung menangkap Toisan. Hingga hanya tersisa Izumi sendirian di kafenya yang berantakan. Dan Izumi mengingat prinsip pamannya, yang mengatakan bahwa kadang masyarakat harus belajar dari kekerasan agar tahu arti kehormatan. Sedangkan di waktu yang sama, Tsukinaga bersama kedua temannya sedang mengungkapkan kekecewaannya pada Hamaguchi, karena Tsukinaga tidak mau mereka jadi geng kriminal yang tanpa aturan dan tanpa kehormatan, hingga akhirnya kedua temannya pun setuju dan mendukung Tsukinaga. Dan beberapa saat kemudian Tsukinaga ditelepon Izumi, yang ingin bergabung dengan rencana Tsukinaga. Dan beberapa saat kemudian Yuzi dan Haruo pun datang dari liburannya dan merasa menyesal karena tidak berada di sana saat Toisan ditangkap. Tapi Izumi yang tidak ingin merepotkan mereka berdua malah membubarkan mereka. Dan Yuzi dan Haruo malah bercerita jika mereka tidak masuk pada Yakuza Madaka, maka mereka pasti telah tewas saat ini. Karena geng Yakuza ini adalah keluarga kehormatan bagi mereka. Besoknya Tsukinaga dan Izumi pun berencana menangkap pemasok biskuit haram itu. Karena Tsukinaga tahu jika barang itu dijadikan alat untuk mengadu domba para Yakuza.
di kota-kota yang telah mereka taklukkan. Hingga akhirnya Tsukinaga tahu kalau orang yang memfitnah Hamaguchi adalah Seta, yaitu seorang pembunuh bayaran dengan ciri-ciri bekas luka di wajahnya, yang juga merupakan bawahan Yasui. Hingga ketika mereka mendapatkan data bukti dari markas pemuda itu, sekelompok orang bertopeng menyerang mereka, dan Tsukinaga pun berusaha melindungi Izumi dengan mencoba melawan. Hingga saat ada kesempatan, mereka akhirnya memutuskan kabur dari tempat itu dengan berlari. Hingga akhirnya mereka berhasil bersembunyi ke markas geng Yakuza Madaka dahulu. Lalu setelah mengganti baju, di sana Izumi menceritakan jika dia tidak mengenali kedua orang tuanya yang tertutup dan misterius, dan hanya mengenali pamannya yang selalu membuat pesta ulang tahunnya yang sederhana di tempat itu. Hingga ketika Izumi bertanya pada Tsukinaga apakah dia mengenali pamannya, dan Tsukinaga pun menjawab, jika paman Izumi adalah orang yang dia hormati sekalipun sebagai seorang musuh, karena paman Izumi tidak pernah sekalipun lari dari musuh-musuhnya, yang membuat Tsukinaga kagum dan sempat ingin menjadi bawahannya, tapi karena sikap kehormatan itu jugalah yang membuatnya tewas. Dan tiba-tiba mereka didatangi Yuzi dan Haruo, yang membawa kabar jika presiden agensi model palsu itu telah tewas oleh geng Hamaguchi. Tapi semua tuduhan tertuju pada geng Madaka sebagai langkah adu dombanya. Mendengar itu, Tsukinaga pun pamit dan menyerahkan data buktinya pada Izumi dan gengnya. Hingga setelahnya Izumi pun memutuskan untuk membuka lagi secara resmi geng Yakuza Madaka Guminya. Malamnya dalam bar, ketika Yasui sedang menyambut Hamaguchi karena telah menggabungkan kedua geng mereka, tiba-tiba Izumi datang menerobos masuk dan mendeklarasikan kembali geng Yakuza Madaka, dan mengancam akan membongkar semua rencana busuk geng Horyuchi. Pada awalnya Yasui hanya tertawa meremehkan perkataan Izumi, dan menuduh geng Madaka sebagai penyebar biskuit haram itu di kafenya. Tapi setelah Izumi menunjukkan rekaman suara dari remaja pengedar biskuit itu, orang dengan bekas luka di wajah bernama Seta juga berada di sana, dan Izumi juga menunjukkan data bukti penyebaran biskuit haram itu yang tercatat jelas di buku yang mereka curi tadi. Dan Izumi mengancam, jika informasi ini sampai diketahui oleh para wartawan, maka bisa dipastikan rencana Yasui akan gagal total, yang membuat Yasui semakin kesal pada Izumi, yang telah membongkar rencana jahatnya. Hingga ketika Yasui akan menyerang Izumi, Tsukinaga berniat melindunginya, tapi Tsukinaga malah dihianati oleh rekan gengnya. Dan Yasui mengungkapkan fakta jika data yang mereka curi adalah palsu, untuk mengungkap pengkhianatan Tsukinaga, bahkan Yuji dan Haruo juga telah ditangkap oleh mereka. Satu-satunya harapan Tsukinaga dan Izumi adalah ketua Hamaguchi. Tapi sang ketua juga masih ragu jika berhadapan dengan Yasui dan Hamaguchi hanya diam. Dan ketika Yasui mengikat lehernya kemudian menggantungnya di hadapan semua orang untuk menghukumnya dan menghina geng Madaka Gumi. Hamaguchi yang tadinya hanya duduk diam pun akhirnya mengatakan menolak penghinaannya pada geng Madaka Gumi. Hingga Yasui yang mendengar itu dengan kejam langsung menembak bos Hamaguchi. Dan secara mengejutkan, Yasui pun mengungkapkan fakta jika eksekutor yang menewaskan paman Izumi atau bos Madaka Gumi sebenarnya adalah Tsukinaga. Yang membuat Izumi pun terkejut dan kecewa mendengar itu. Tapi Tsukinaga hanya bisa diam tanpa bisa membantahnya. Dan tepat ketika Yasui akan menembak Tsukinaga, Tsukinaga menghindar dan mengambil pisau untuk menyerang balik Yasui, hingga akhirnya pertarungan antara kedua geng saling tembak pun terjadi. Dan Yasui memanfaatkan momen itu untuk kabur.
Sedangkan Tsukinaga terus melawan dan berusaha membebaskan Izumi yang disandra oleh Mabuchi. Tapi Seta selalu menghadangnya hingga Yuzi pun terpaksa melemparkan bom dan meledakkan semua orang di sana. Beruntung Tsukinaga selamat dan langsung membawa Izumi keluar dari sana. Dan Yuzi berusaha menahan penjahat yang tersisa, yang membuat Yuzi harus tertinggal dari mobil mereka yang dikendarai Haruo. Tapi Yuzi dengan tegar menyuruh Izumi pergi dan berterima kasih pada Izumi dengan mengatakan jika Yuzi setiap hari sangat bersenang-senang bersamanya, hingga akhirnya Yuji pun tewas. Dan di perjalanan, tiba-tiba Haruo meminta Tsukinaga menggantikannya berkendara, yang ternyata Haruo terluka parah, hingga Haruo pun sempat mengucapkan kalau ia sangat bersyukur bisa jadi satu keluarga dengan Izumi, dan kemudian tewas menyusul Yuji, yang membuat Izumi semakin sedih. Dan ketika mereka menguburkan jasad Haruo, Izumi pun mengungkapkan kekecewaannya pada Tsukinaga yang telah membunuh pamannya. Tapi Tsukinaga mengatakan bahwa tidak akan ada bedanya. Jika bukan dirinya, maka akan ada orang lain yang diperintahkan untuk membunuh pamannya Izumi. Karena itu adalah aturan dari semua keluarga Yakuza. Dan Tsukinaga pun memerintahkan Izumi menembaknya untuk menebusnya. Tapi Izumi yang menyimpan perasaan pada Tsukinaga tidak mampu melakukannya, dan memutuskan mengambil senapan mesin warisan keluarga Madaka Gumi, dan menjemput Toisan dari kantor polisi untuk membantu rencana penyerangan mereka ke markas geng Horyuchi. Walaupun Tsukinaga sempat dihadang masuk oleh Seta di pintu depan, dengan penuh keyakinan Tsukinaga pun menghadapinya. Hingga Seta pun tertipu karena mengira lawannya hanya menggunakan pistol. Tapi Tsukinaga justru mengeluarkan pisau tersembunyi dan langsung menusuk Seta hingga tewas. Dan saat Yasui dan gengnya berkumpul merayakan kesuksesannya, mereka tidak menduga seorang gadis SMA yang polos seperti Izumi bisa nekat menyerangnya dengan senapan mesin, karena rencana mereka yang sempurna sebentar lagi terwujud. Hingga mereka harus bersembunyi, agar tidak terkena tembakan senapan mesin yang dibawa Izumi. Tapi beberapa saat kemudian Mabuchi dan wali kota itu menyerah satu persatu, dan menyalahkan Yasui sebagai otak dari segalanya, yang membuat Yasui marah dan menembak mereka satu persatu. Tsukinaga pun yang melindungi Izumi dengan tubuhnya akhirnya terkapar, dan Yasui berkata meskipun dia mati kota ini akan sama buruknya, dan berusaha menembak Izumi kembali karena Yasui tahu jika gadis seperti Izumi tidak akan sanggup membunuhnya. Tapi tiba-tiba Toisan menembak Yasui, dan Tsukinaga bangkit dan menusuk Yasui hingga tewas. Dan detik-detik sisa hidupnya, Tsukinaga hanya mengucapkan sebuah gombalan murahan, kalau Izumi sangatlah cantik, dan menganggap jika semua itu bentuk penebusan dosanya karena dulu telah membunuh pamannya, hingga akhirnya Tsukinaga pun tewas di pangkuan Izumi. Yang membuat Izumi tidak bisa lagi menahan kesedihannya, karena telah banyak kehilangan orang yang dia sayangi. Dan yang tersisa dari Medaka Gumi tinggal Toisan dan Izumi. Tapi Toisa memilih berkorban menyerahkan diri pada polisi, agar Izumi dapat melanjutkan hidup normal dan sekolahnya. Karena faktanya sebagai bos Yakuza, Izumi memang belum pernah menewaskan siapapun. Dan untuk penghormatan terakhir pada orang-orang yang telah melindunginya, Izumi meletakkan makam Yuji dan Haruo bersama makam pamannya, hingga akhirnya Izumi pun lulus sekolah bersama kenangan dari orang-orang yang telah mengorbankan diri demi mewujudkan kedamaian di kota. Dan film Sailor Suhid and Machine Gun Graduation pun berakhir. We clap for the killers.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye.